Kisah sahabat Nabi Dimam bin Salabah. Dimam bin Salabah berasal dari Bani Sa'ad bin Bakar. Ia seorang lelaki yang perkasa dengan rambut panjang terurai. Suatu ketika ia diutus kaumnya untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tujuannya untuk menanyakan beberapa hal tentang risalah Islamiyah yang didakwahkan beliau itu. Ketika sampai di Masjid Nabawi, ia bertanya tentang siapakah anak Abdul Muthalib, seorang lelaki yang bernama Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dirinya. Dimam berkata, "Wahai anak Abdul Muthalib, aku akan meminta dengan keras kepadamu beberapa persoalan ini, tetapi ku minta engkau tidak marah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya bertanya apapun yang terlintas di benaknya, dan berjanji tidak akan marah. Ia berkata, "Aku memintamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhanmu, Tuhan orang-orang yang sebelum kamu, dan Tuhan orang-orang yang akan diciptakan setelah kamu, apakah Allah telah mengutusmu sebagai Rasul?" Walaupun pertanyaan itu tampak kurang pantas, kurang adab atau tata krama, terhadap kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau menjawabnya dengan sabar, "Benar, aku bersumpah." Dimam bertanya lagi, "Aku memintamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhanmu, Tuhan orang-orang yang sebelum kamu, dan Tuhan orang-orang yang akan diciptakan setelah kamu. Apakah Allah telah mengutus kamu itu, memerintahkan kami hanya menyembahnya saja, dan tidak mempersekutukannya dengan selainnya, dan supaya kami meninggalkan sesembahan nenek moyang kami?" "Benar, aku bersumpah," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabarnya. Dimam bertanya lagi, "Aku memintamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhanmu, Tuhan orang-orang yang sebelum kamu, dan Tuhan orang-orang yang akan diciptakan setelah kamu. Apakah Allah telah memerintahkan kamu untuk mengajak kami mengerjakan salat 5 waktu?" "Benar, aku bersumpah," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dengan sangat sabarnya. Dimam masih mengulang-ulang lagi pertanyaan seperti itu, dengan menyebutkan berbagai macam perintah syariah seperti zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya, yang selama ini telah didengarnya. Ia juga menanyakan tentang beberapa larangan-larangan dalam Islam yang telah didengarnya, dengan cara dan redaksi yang sama. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjawabnya dengan penuh kesabaran, "Benar, aku bersumpah." Sampai akhirnya Dimam berkata, "Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau, Muhammad adalah utusan Allah. Aku akan melakukan perintah-perintah fardu tersebut dan meninggalkan apa yang telah engkau larang, dan aku tidak akan menambahkannya dan mengurangkannya." Setelah itu ia mengucapkan terima kasih dan pamit kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan berpaling pergi untuk kembali kepada kaumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Jika persaksian orang itu benar, ia akan masuk surga." Ketika Dimam telah sampai di tempat kaumnya, dan mereka berkumpul di sekitarnya, maka ucapan pertamanya adalah, "Binasalah Lata dan Uzza." Mendengar ucapannya itu mereka langsung kaget, dan berkata kepada Dimam, "Wahai Dimam, jangan sekali-kali engkau mencacinya, Lata dan Uzza, nanti engkau akan terkena penyakit sopak, lumpuh dan gila." "Celakalah kalian," kata Dimam membalas ucapan kaumnya itu, "sesungguhnya kedua berhala itu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat dan mudarat apapun pada kalian. Sungguh Allah telah mengutus seorang Rasul dan menurunkan kepadanya kitab yang membebaskan kalian dari kesesatan." Kemudian Dimam menceritakan kalau ia telah memeluk Islam, mengikuti ajaran Rasul tersebut. Ia juga menceritakan tentang berbagai perintah dan larangan dalam agama Islam.
Begitu piawainya Dimam mengajak dan mengajarkan Islam kepada kaumnya, sehingga sebelum petang pada hari itu berakhir, mereka semua telah memeluk Islam.